pembinaan khususnya pertanian, perikanan, perkebunan yang memang harus kita utamakan. Yes. Nah, untuk selanjutnya nanti seandainya saya masih terpilih, ya saya akan berusaha keras untuk pertanian Bimo Martani lebih maju lagi. Rakyatnya yo men iso nandur apik didolaran ki piye carane. Nanti kita bersama-sama masyarakat, Bapak Ibu semua. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan arahan masukan dari masyarakat, khususnya masyarakat Bimo Martani. Saya siap untuk prioritas pertanian yang ada di Bimo Martani ini lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa tetap di tempat untuk di posisi. Kita akan lanjutkan untuk membuka amplop sesuai dengan pilihan calon nomor urut 1 gitu. Baik, saya akan bacakan untuk pertanyaannya. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemerataan pembangunan? Kemudian, langkah ataupun upaya apa yang Anda akan lakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut? Mungkin bisa dijawab mulai dari sekarang. Terima kasih. Khususnya untuk pemerataan pembangunan untuk di wilayah Bimo Martani ini, alhamdulillah untuk pembangunannya semuanya sudah merata. Hanya mungkin pemerataan itu dengan terbatasnya anggaran. Ya, jadi mungkin yang titik-titik prioritas yang mungkin untuk itu untuk sarana jalan, ya, yang itu penting sekali untuk akses jalan. Ini memang kita prioritaskan, ya, paling jalan desa atau jalan-jalan dusun. Bahkan pembangunannya sekarang sudah masuk ke gang-gang dusun. Ini adalah kita membuktikan selama saya 6 tahun, insya Allah di dalam pembangunan ini mungkin Bapak Ibu sudah preso di dalam saya menjalankan amanah selama 6 tahun ini. Bagaimana perkembangannya Bimo Martani, saya tidak perlu menyampaikan karena yang menilai itu adalah Bapak Ibu semua masyarakat yang ada di wilayah Bimo Martani. Kita tidak hanya jaga anggaran dana desa. Bapak Ibu perlu anggaran dana, perlu diketahui bahwa anggaran dana desa itu ketoknya banget 1M, gede 1M gue banget, ya toh? Iya. Nah ini pembangunannya piye kok ini orang merata. Dengan pelaksanaan ini Bapak Ibu, kita melibatkan LPMD. Kita membuat tim, mungkin di sini juga ada ketuanya, Bapak Bangkomi. Kita sering putar Bapak Ibu semua. Jadi prioritas mana yang harus kita utamakan untuk khususnya pembangunan. Dan kita selaku lurah desa tidak ada ini rasa kesenangan Bapak Ibu semua. Semua yang ada di wilayah Bimo Martani kita sisir, kita untuk terjun ke masyarakat. Apakah ini perlu untuk prioritas, apakah ini nanti anggaran berikutnya dan seterusnya tidak kita pikirkan sendiri. Kita di sini juga ada lembaga terkait sehingga memang kita ajak untuk mencetuskan atau mungkin hal-hal keterkaitan dengan pembangunan. Yang sewu tidak hanya jaga ke anggaran dana desa, kita juga keluar Bapak Ibu semua. Saya itu tidak pantang menyerah sampai dikatakan juragane proposal. Di mana ada titik kesempatan, kuwi metu ora. Saya itu sering sekali lewat aspirasi, lewat dewan, lewat pemerintahan pun selalu kita jalankan. Alhamdulillah itu juga banyak yang turun sehingga meringankan atau mungkin pembangunan di Bimo Martani ini akan semakin menipis. Dan mungkin untuk perawatan Bapak Ibu semua mungkin kan kita jalankan memang tidak per tahun kita anggarkan untuk perawatan di desa Komendi gitu. Kalau tahu anggaran yang sebenarnya ngecak-ngecak tenane, oh ternyata seperti itu. Tapi kalau masyarakat awam yang tidak tahu, bila kayak bulurah mobilnya anyar, rumahnya anyar,
jok-jok dana pembangunannya orang gue bangun nih malah dikorupsi. Ini pastilah dari benak-benak masyarakat yang mungkin saya tidak dengar, yang muga-muga rano wae. Bisa dibuktikan Bapak Ibu semua. Saya selama menjadi lurah tidak pernah memegang anggaran desa, anggaran dana desa. Yang memegang, yang melaksanakan itu adalah kasihnya masing-masing. Nek lurah ki dan yo ora oleh ngurusai anggaran dana desa kan gitu. Nah ini perlu diketahui Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya nanti saya tetap kalau masih diberi amanah, saya tidak akan segan-segan untuk mencari link-link mbuh lewat jalan tol atau lewat jalan mana. Saya tetap berusaha untuk kemakmuran khususnya pembangunan di wilayah Bimo Martani. Sekarang sampai mungkin talut-talut yang ada di wilayah Bimo Martani semuanya hampir sudah terlaksana. Mungkin ada 1-2 yang belum terlaksana. Insya Allah nanti dari visi misi saya itu khususnya untuk pembangunan, insya Allah ini akan diutamakan karena itu penting sekali keterkaitan dengan pertanian yang tadi disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk calon nomor urut 2 untuk bisa menempatkan diri. Masih menanggapi dengan dari pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Anda tentang pemerataan pembangunan? Kemudian langkah ataupun upaya apa yang akan Anda lakukan untuk melakukan pemerataan pembangunan tersebut? Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kadang-kadang kita itu terjebak dengan pembangunan fisik. Yang namanya pembangunan itu kan ada pembangunan fisik, ada pembangunan non fisik. Tapi kadang-kadang kejebakan kita itu non fisik. Nah, untuk pemerataan pembangunan, tentunya kita akan berupaya dengan meningkatkan kualitas musreng bagus. Karena dalam pembangunan itu kuncinya di musreng bagus. Nanti musreng bagus itu bagaimana tingkatkan kualitasnya, bagaimana cara pertemuannya, lalu menggali potensi-potensi yang ada. Nah, kalau nanti di musreng bagus itu menjadi kesepakatan, saya yakin nanti masyarakat tidak akan ada suudon ke sana kemari. Kok pembangunannya ditibak pelor terus, kok pembangunannya ditibak itu terus. Nah, karena yang tidak ada komunikasi. Untuk itu kualitas musrengbang itu perlu ditingkatkan. Musrengbang bagus itu sebenarnya itu kuncinya di sana itu. Nah, kalau musrengbang bagusnya itu jalannya ya nyateng bicaranya itu saja, pelaksanaannya ya dianggap kayak biasa nih. Dan nanti hasilnya pun juga seperti yang kita tidak harapkan. Bagaimana caranya? Musrengbang bagus ditingkatkan kualitas cara musyawarahnya. Ya biar gayeng nih musren. Nanti tidak gayeng di belakang. Nek gayeng ini musreng nanti belakang akan enak. Nanti dengan musreng bagus itu aja nanti kita akan tahu. Ini yang pertama meningkatkan kualitas musreng bagus yang ada di dusun-dusun. Yang kedua tentunya kita juga yang namanya pemerataan itu tidak harus sama. Kadang-kadang rata itu harus sama katanya gitu. Ya sesuai dengan keadaan yang ada. Misalnya gini, sekarang ini kita itu di desa di Kaluan Bematan itu ada akses jalan yang begitu ramenya. Tahu dari mana kita itu memanfaatkan jalan yang ramai itu untuk kemajuan masyarakat Bimmartani. Nah ini, nah tentunya pengalokasian dana pun juga skala prioritas, di mana nanti pengalokasian dana itu nanti berefek pada peningkatan pendapatan. Ya. Contoh ini pariwisata yang ada di depan kita itu berapa bis tiap hari yang lewat. Tapi apa? Kita belum memanfaatkan potensi itu. Nah, untuk itu pembangunan yang diharapkan misalnya pembangunan fisik, ya tentunya kita melihat urgensinya kemana arah nanti pendapatan kita itu supaya gimana kelurahan itu maju. Contoh misalnya di Embung sana ada potensi bagus. Bagaimana wisata-wisata itu nanti bisa mampir di Embung sana itu. Kalau nanti sana kualitasnya bagus, ya, itu akan mendapatkan pendapatan nanti. Kampung kita ini, desa kita keluar itu akan maju.
Nah, gimana maju? Tentunya kita akan, kalau kita nggak mampu dengan keadaan keuangan, kita kerjasama dengan pihak ketiga. Kita ambil potensi yang ada. Misalnya kita pernah ngomong-ngomong di